Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku jilid 3 Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, buku jilid ketiga ini kita akan membaca seri terakhir, kisah Nabi Yusya alaihi salam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah dan As-Sahihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Yusya alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nabi dan keturunan Israel adalah Yusya bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub alaihimussalam. Yusya bin Nun alaihi salam hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Yusya alaihi salam merupakan murid Nabi Musa alaihi salam. Nabi Yusya alaihi salam ikut menemani Nabi Musa alaihi salam saat bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Yusya, Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Setelah Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat, bangsa Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Mereka terbagi menjadi 12 suku besar. Yusya bin Nun alaihissalam ikut bersama Nabi Musa alaihissalam dan bangsa Israel. Perjalanan mereka tetap berlanjut walau Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Di tengah perjalanan, sejak saat itu Nabi Yusya alaihissalam menjadi seorang nabi yang mengurus bangsa Israel sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam. Mereka menuju Baitul Maqdis untuk merebutnya dari orang kafir. Sebelum mereka tiba di Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memasuki kota Palestina, tempat Baitul Maqdis, dengan sujud dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di sana, orang-orang zalim dari bangsa Israel tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menghina. Mereka tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka yang kufur terhadap perintahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Mereka ditimpakan wabah penyakit berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Malik dalam Al-Muwatta. Mereka yang beriman dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ikut berjihad bersama Nabi Yusya alaihi salam merebut Baitul Maqdis dari orang-orang kafir. Dalam pembebasan Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu berhenti dan tidak terbit. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bangsa Israel berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Akan tetapi, selalu saja ada kekufuran dari mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Yusya alaihi salam ada di tengah-tengah mereka. Begitulah perangai bangsa Yahudi yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusya alaihi salam terus berdakwah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Israel sesuai yang ada di dalam kitab Taurat. Beliau memimpin bangsa Israel sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah,
kita telah selesai membaca kisah Nabi Yusya alaihi salam. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari kisah Nabi Yusya tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.